Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai bentuk persembahan selamat datang kepada seluruh tamu undangan pada hari ini. Mohon izin untuk memulai acara, kami mohon perhatian. Yang terhormat PLH Bupati Banyumas beserta Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, yang kami hormati para pimpinan perguruan tinggi, yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala OJK Purwokerto, yang kami hormati para asisten Sekda Kabupaten Banyumas, yang kami hormati para kepala dinas yang menangani ketenaga kerjaan Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, dan Kebumen, serta para kepala OPD Kabupaten Banyumas, dan hadirin tamu undangan yang kami hormati pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan pada acara pembukaan Job Fair Bursa Kerja secara hybrid Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan, BPJS Ketenagakerjaan, Universitas Terbuka, dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan mengangkat tema Datang, Daftar, dan Dapatkan Karir Anda. Baik, hadirin tamu dan yang kami hormati, selanjutnya adalah doa bersama yang akan dipimpin. Marilah kita ikuti bersama laporan Kepala Dinetergop UKM Kabupaten Banyumas, Bapak Dr. Andes Wahyu Dewanto, MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat PLH Bupati Banyumas yang hari ini diwakili oleh Ibu Wakil Bupati, Ibu Dwi Asih Rinarti, yang kami hormati juga Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Bapak Subagio, yang kami hormati para asisten sekda dan para kepala OPD serta para camat Kabupaten Banyumas, para pimpinan, para rektor perguruan tinggi Universitas Kabupaten Banyumas, Kepala Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah yang mewakili, para kepala dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan dari Kabupaten Tangga, Banjarnegara, Kebumen, dan Cilacap. Yang kami hormati Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Banyumas yang membidangi urusan ketenagakerjaan, Bapak Tuhan. Yang kami hormati, kita bersama-sama bisa hadir mengikuti pembukaan Job Fair Kabupaten Banyumas tahun 2025 yang bertemakan Datang, Daftar, dan Dapatkan Karir Anda. Sebelum kami menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan, kami dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM penyelenggara bersama seluruh yang hadir pada hari ini izinkan mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Satrio dan Ibu Rinarti dan melaksanakan program-program dari beliau berdua. Ibu PLH Bupati dan Bapak Ibu yang berbahagia. Selanjutnya kami laporkan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan Job Fair ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dokumen pelaksanaan anggaran pada dinas kami tahun 2025 untuk program penempatan dan perluasan tenaga kerja dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Banyumas. Kegiatan Job Fair yang akan berlangsung sampai besok tanggal 27 164 formasi pekerjaan. Bapak Ibu yang hormati, kami perlu melaporkan juga kepada Ibu PLH Bupati bahwa kegiatan Job Fair ini juga dirangkaikan dengan kegiatan-kegiatan pendukung yang lain, yaitu yang pertama adalah seleksi langsung oleh beberapa perusahaan di lokasi Job Fair. Kemudian sosialisasi ketenagakerjaan, layanan tes kesehatan secara gratis, dan pelayanan AK1 atau kartu kuning kepada para stakeholder yang telah bekerjasama dengan kami, yaitu OJK, BPJS Ketenagakerjaan, Universitas Terbuka, Forum PKK, dan Forum HRD Kabupaten Banyumas. Terima kasih kepada seluruh stakeholder yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dukungan dan kontribusi dari Bapak Ibu
tentu akan menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan Jepang. Selanjutnya mohon berkenan Pak Ibu PLH Bupati untuk memberikan arahan penguatan motivasi sekaligus membuka kegiatan job ini, dilanjutkan kunjungan pada stand yang sudah tersedia. Selanjutnya ahli waris almarhum Bapak Warsiwan dan ahli waris almarhum Bapak Slamet serta dari OJK Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Banyumas berkenan untuk menyerahkan didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Banyumas dan Kepala Dinaker UKM Kabupaten Banyumas. Penyerahan selanjutnya kepada ahli waris almarhum Bapak Warsiwan PT Sinarmas Distribusi Nusantara santunan JKM JHT beasiswa jaminan pensiun berkala senilai total ahli waris almarhum Bapak Slamet Penderes santunan JKM dan beasiswa total senilai 73 juta rupiah. Dilakukan penyerahan piagam penghargaan atas kerjasama dan dukungan dalam pelaksanaan Job Fair tahun 2025 kepada OJK Purwokerto. Selanjutnya kepada Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan selanjutnya kepada Universitas Terbuka. Dan penyerahan terakhir kepada BPJS Ketenagakerjaan. Baik, kami pandu 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama mengikuti acara Job Fair Bursa Kerja secara hibrid Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Dinkaspor UKM Kabupaten Banyumas tahun 2025 ini. Saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Banyumas kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan para kepala dinas yang menangani ketenagakerjaan beserta rombongan. Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada kami. Semoga kehadiran Bapak Ibu semakin memantapkan komitmen kami dalam upaya mempercepat kemiskinan, angka pengangguran dan terus terjaga. Dan saya berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan yang berarti, sehingga kita semua bisa mendapatkan manfaatnya baik untuk diri sendiri maupun masyarakat sekitar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, Job Fair ini bukan hanya sekedar ajang pertemuan antara pencari kerja dan perusahaan saja, tetapi juga sebuah langkah strategis dalam membangun ekonomi lokal. Berdasarkan informasi yang saya terima,
Job fair ini membuka lowongan kerja sebanyak 10.000 lebih. Selanjutnya, saya titip pesan kepada para pencari kerja, zamannya sekarang sudah berbeda dari dulu. Sekarang eranya serba canggih, serba digital, tapi segala kemudahan ini yang membuat kita harus mau dan mampu menjadi pribadi yang berkualitas. Tunjukkan kemampuan dan kompetensi Anda. Saya yakin di Kabupaten Banyumas banyak anak-anak muda yang berbakat dan berdaya saing. Terakhir, sebelum menutup sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada para perusahaan dan instansi yang telah berpartisipasi dalam job fair ini. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Rabu, tanggal 26 Februari 2025, job fair Bursa Kerja secara hibrid Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Dinaker Prod UKM Kabupaten Banyumas tahun 2025 saya nyatakan resmi dibuka dan dimulai. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, foto bersama pada pandu pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ini kemarin baru launching untuk bahkan di Indonesia akan kita data perusahaan yang butuh uang. Tuh lowongan kerja. Lowongan kerja. Time management. Oh tinggi maksimalnya 60. Masih aja deh nanti kamu foto bagian kedua berarti. Yang lain nggak usah kalau masalahnya kemana Saling support juga karena mereka pun maunya ya kayak kita gitu, dapat hak yang sama. Job fair kali ini itu diikuti oleh 80 perusahaan. 80 perusahaan, baik dari dalam Banyumas maupun dari luar Banyumas, ya, dari berbagai sektor, ya. Itu ada sektor kesehatan, sektor retail, jasa perdagangan, ya, pendidikan, ya, pengolahan kayu dan sebagainya, banyak ya. Itu dari 80 itu, yang 54 itu dilakukan secara offline, artinya tersedia stand-stand yang ada itu. Nah, yang 26 itu dilakukan secara virtual atau online. Kami ada tim di sini yang siap untuk menghubungkan memberi kerja itu, para perusahaan itu dengan para pencari kerja. Jadi kita linkkan. Ya, bahkan ada beberapa perusahaan
yang langsung menangani seleksi langsung. Itu tempatnya di sana itu, sudah kami siapkan. Nanti lewat depan sana itu. Ya, dalam arti kalau ada ya yang kepengen langsung bekerja itu bisa dilayani oleh beberapa perusahaan yang ada. Ya, nanti sudah ada tim seleksinya dari masing-masing perusahaan untuk bisa langsung menyeleksi. Seperti itu. Gimana? Dari mana aja Pak perusahaannya Pak? Kalau saya tidak begitu hafal ya, nanti akan nanti bisa ditanyakan ke staf kami. Ya, tapi ada beberapa yang melakukan seleksi secara langsung. Ya. Kalau dari joker ini biasanya serapannya sampai berapa? Ya, serapannya itu ya jadi gini, yang kali ini kan sekitar 8.000 lowongan. 8.000 lowongan dari sekitar 264 formasi pekerjaan. Ya. Itu kalau bisa tercapai 50%-nya itu sudah bagus sekali. Ya. Artinya kan selama beberapa bulan ke depan kan kita masih memantau. Jadi tidak hanya pada hari ini, ya, tapi kita masih memantau pergerakan dari hubungan pencarian kerja antara pemberi pekerjaan dengan para pencari kerja. Ini masih berproses. Mungkin hari ini hanya menyampaikan lamaran, tapi setelah ini nanti dari perusahaan itu akan memproses lebih lanjut. Jadi kita masih memantau sampai 3 bulan, 6 bulan ke depan. Makanya kan kita meminta kepada teman-teman perusahaan ya agar selalu melaporkan dari bulan ke bulan terhadap progres dari proses penempatan kerja dari para tenaga kerja itu. Berapa sih jumlah pencari kerja? Kalau pencari kerja itu sampai 15.000 setiap tahunnya. Setiap tahun. Iya, antara 14 sampai 15.000 dari kerja. Tapi kalau jumlah penganggurnya berdasarkan angka tahun 2024 akhir itu dari data dari BPS itu 58.000. Hanya saja data itu tidak by name by address. Ketika kita bertanya angka 58.000 itu siapa saja namanya, alamatnya di mana, itu tidak bisa dilacak informasi itu. Ya. Makanya kami kemarin di akhir 2024 melakukan shortcut ya, jalan pintas ya, untuk bisa mendata sebenarnya jumlah penganggur di Banyumas yang real itu berapa sih ya. Kita kemarin bekerjasama dengan teman-teman camat se-Kabupaten Banyumas. Camat kemudian menggerakkan perangkat desa dan kelurahan untuk langsung mendata ke RT RW kemarin ya, dengan form yang sudah kami siapkan ya. Dari hasil pendataan itu kita bisa mendapatkan angka 53.000 jumlah penganggur yang sudah diketahui by name by address-nya, termasuk kualifikasi umur dan sebagainya. Itu ada semuanya. Bahkan kita juga bisa mendata potensi-potensi apa yang ada di masing-masing desa kelurahan yang bisa dilingkan ke arah situ. Seperti itu. Itu seperti itu. Nah, kita sudah ketemu angkanya 53.000 sekian. Bahkan ketika crosskan lagi dengan data dari Dinsos yang warga miskin ekstrim, itu ketemu angka sekitar 23.000 baik yang miskin ekstrim maupun yang menganggur. Itu ketemu angkanya. Nah, itu sedang kita intervensi dengan berbagai cara. Antaranya dengan job fair ini. Cuma kalau dengan momen job fair ini kan kita tidak bisa menghalangi pencari kerja yang berasal dari luar Banyumas. Jadi ramai job fair itu juga belum jaminan sukses karena kalau fokus kita kan warga Banyumas, ya kan. Ya, tapi kan kita tidak bisa membatasi. Ini tersebar sampai ke seluruh Indonesia informasi itu, ya kan. Nah, dengan cara yang lain, dengan pelatihan-pelatihan. Ya. Kita punya PLK yang ada 4 kejuruan itu. Ada servis handphone, pelatihan las, servis otomotif maupun menjahit. Juga pelatihan-pelatihan yang lain. Cuma semuanya kembali ke masalah pendanaan. Ya kan? Kan kita sekarang lagi menghadapi ini, masa-masa sulit kan. 75% ya, dari anggaran dinas itu kan harus dialokasikan lagi atau dikumpul lagi oleh TAPD kan, ya kan, yang nanti itu akan digunakan untuk berbagai alokasi. Mungkin ada yang ke MBG Pirso ya, makan bergizi gratis. Nanti ada yang mungkin dikembalikan lagi ke dinas untuk beberapa dinas yang strategis. Dan tadi kami sudah berkomunikasi dengan Ibu Wabub, dengan PLH Bupati, dengan Ketua DPRD. Karena dinas kami adalah dinas yang sifatnya itu kritikal, artinya itu bisa sangat berpengaruh terhadap tingkat kebekerjaan warga Banyumas. Kami kan dinas tenaga kerja, kepengennya kan semua warga Banyumas kan harus bekerja, ya kan? Dengan cara apa?
mereka harus punya kompetensi, ya 3 aspek itu, pengetahuan, ya keterampilan, dan sikap bekerja ketika sudah bekerja, baik bekerja secara mandiri, wirausaha maupun bekerja di perusahaan. Nah itu harus punya itu, karena yang namanya perusahaan kan pasti membutuhkan kualifikasi kan. Kalau tenaga kerja tidak punya kompetensi, tidak diterima. Itu seperti itu. Gimana? PT Polhus Berga Adi Perkasa, PT Ekstra Pendahuluan Layanan atau SML Utroni, KS TBS BNT Baktera Pekalongan, Apotek Mangga 2 Pharma, PT Dwi Tunggal Abadi Permai atau Era Jaya Group, PT Mama Mitra Indonesia, PT Armada Internasional Motor atau Isuzu, PT Alpha Omega Sahaminata, bit.ls/infolower Joker 2025. Dan kembali untuk rekan-rekan kerja, tamu undangan semuanya bahwa sebentar lagi sosialisasi akan segera dimulai. Itu sosialisasi dari Universitas Terbuka Purwokerto. Kami persilakan untuk berada di tempat duduk yang sudah baru disediakan di 11% depan panggung karena dan sosialisasi akan kita menuju ke segera 30% di tahun 2025 dan nanti sisanya di 2026-2027. Indonesia Emas melalui pendidikan Kenapa ini berkualitas penting? tanpa batas Karena oleh Universitas masyarakat Terbuka pekerja Purwokerto. itu wajib ikut kami program BPJS Kerjaan agar tidak menjadi tenaga kerja masuk ke jurang kemiskinan ekstrim apabila terjadi risiko. Karena risiko kita dihantui pada saat bekerja itu risiko celaka, ya dihantui dengan risiko kematian, bahkan dihantui dengan risiko putusnya suatu penghasilan. Ya, itu yang sangat penting 3 itu. Kalau celaka, udah pasti kita dalam bekerja bisa aja terjadi celaka pada saat di jalan, tempat kerja sampai pulang lagi kan. Semua biaya rumah sakit free, artinya unlimited. Unlimited. Bisa aja dia meninggal sembuh, ya. Bisa aja dia meninggal langsung, celaka langsung sembuh. Bisa juga celaka langsung meninggal. Atau juga tenaga kerja meninggal biasa, meninggal sudah waktunya dipanggil Yang Maha Kuasa, itu dapat 42 juta. Ya. Si ahli warisnya, ya kan, janda atau dudanya atau anaknya. Dan yang penting adalah bagaimana 2 orang anak bisa mendapatkan pendidikan sampai perguruan tinggi. Itu tugas negara melalui kami, ya, melalui BPJS Kerjaan hadir di Kota Banyumas, di Kabupaten Banyumas untuk mensejahterakan dan melindungi anak bangsa. Ya, anak bangsa. 2 orang anak itu mendapatkan beasiswa sampai perguruan tinggi. Ya, dengan iuran 36.800, ya, itu 20.000-nya tabungan ya. Nah, 16.800-nya jangan kerja dan kematian, 20.000-nya tabungan. Itu tabungan bisa balik apabila nanti sudah keluar ya, itu nabung ke kami. Tapi risiko celaka dan meninggal ini yang sangat penting. Ya, supaya tidak masuk ke jurang kemiskinan ekstrim. Dan yang paling penting, anak dari 2 orang tenaga kerja itu disekolahkan sampai perguruan tinggi. Nah itu, ya. Nah, jadi di kegiatan ini Job Fair, kami BPJS Kerjaan Cabang Purwokerto ini ikut berpartisipasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM untuk berpartisipasi agar mengurangi pengangguran di Kabupaten Banyumas yang nantinya juga akan menjadi peserta kami, peserta program BPJS Kerjaan. Karena perusahaan-perusahaan yang ikut Job Fair ini adalah peserta program BPJS Kerjaan juga. Nah seperti itu. Ya. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih sekali Pak. Perlu foto di sana.